silence me. A whisper softly speaks. A love that makes us whole. Every breath we take. Nah, di video kali ini saya bakalan nyoba buat nunjukin ke teman-teman tentang 150 desain pertama saya yang saya upload ke Freepik. Barangkali di video ini bisa jawab pertanyaan teman-teman atau mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau jadi kontributor pemula di Freepik. Nah, sebenarnya saya sendiri tuh nggak terlalu tertarik buat jadi kontributor di Freepik. Ada beberapa alasan, diantaranya itu menurut saya sih ini pendapat opsional saya, dimana jadi kontributor di Freepik tuh itu kayak sekedar terlalu berlebihan menurut saya. Maksud saya itu jadi Freepik tuh salah satu microstalker, dimana websitenya itu nuntut buat kontributornya itu bikin desain yang bagus, sementara hasil atau loyalty-nya itu kecil seperti itu. Jadi waktu itu awal saya jadi kontributor atau mikir buat daftarin 150 desain utama saya tuh, itu dikarenakan cuman karena mungkin saya bikin tutorial. Ya kali misalkan saya bikin tutorial cara jadi kontributor di Freepik, ternyata saya bukan kontributor. Makanya saya tuh nyoba buat ngirim desain asal-asalan ke Freepik. Alhasil desain saya tuh ditolak teman-teman. Jadi saya bakal ngingetin teman-teman, jadi kalian juga harus hati-hati kalau misalkan jadi kontributor di Freepik, supaya nanti nggak ngebuang waktunya buat bikin 150 desain. Saya bakal masuk ke bagian Freepik kontributor. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi kontributor di Freepik, kalian tuh harus ngirim 150 sampai 200 karya utama sebelum nanti kalian bisa upload desain selanjutnya. Nah, di sini ada dijelasin upload your 150 sampai 200 bed resource only. Jadi kalau misalkan desain kalian tuh belum sampai 150 atau lebih, itu kalian nggak bakalan bisa ngirim karyanya. Kalian cuma bisa isi deskripsi, kemudian save ilustrasinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya belum pernah upload lagi semenjak ditolak. Kemudian di sini ada 150 desain saya yang ditolak. Teman-teman bisa lihat. Memang sih saya ngirimnya ngasal-ngasalan. Teman bisa lihat di sini. Jadi rata-rata desain saya itu saya kirim seperti ini. Dan itu nggak memenuhi standar dari Freepik. Jadi buat teman-teman nanti yang penasaran, apakah kalau misalkan desain saya itu cuma bagusnya 20 atau mungkin 50, apakah saya bisa jadi kontributor aktif di Freepik? Nah, menurut pengalaman saya sih, ketika teman-teman ngirim karya ke Freepik, itu mereka nggak bakalan nolak setengah-setengah kayaknya desain kalian. Dimana kalau misalkan desain kalian tuh mungkin hampir lebih setengahnya itu bagus, kemungkinan desain yang kurang bagus itu juga bakalan kemungkinan diterima. Jadi kayaknya mereka nih nilai kalian tuh layak langsung jadi kontributor, 150 karya kalian tuh langsung diterima, atau kalian gak layak karena konten teman-teman dikarenakan kebanyakan desain kalian tuh nggak sesuai dengan standar dari Freepik. Jadi keseluruhan karya kalian tuh nanti bakalan ditolak. Jadi buat teman-teman harus hati-hati juga kalau misalkan mau daftarin karya kalian ke Freepik. Soalnya saya udah kirim beberapa desain yang menurut saya itu bagus ke Freepik. Cuman karena rata-rata kebanyakan desain yang saya kirim tuh kualitasnya seperti ini. Nah, ini nggak bagus teman-teman. Ini juga. Nah, jadi sedikit dari karya yang bagus menurut saya itu ditolak juga teman-teman. Jadi Freepik nggak bakalan nilai setengah-setengah dari karya yang kalian kirim ke Freepik. Jadi kalau misalkan kalian jadi kontributor aktif, ya udah kayaknya semua karya kalian tuh bakalan diterima. Sementara kalau misalkan karya kalian tuh atau kebanyakan karya kalian tuh nggak memenuhi standar, itu kemungkinan
semua karya kalian itu bakalan ditolak. Walaupun ada beberapa desain kalian yang menurut kalian itu bagus, itu juga bakalan ditolak sama FreePic. Nah, buat teman-teman nanti yang penasaran apa aja sih yang saya bisa jual atau saya upload di desain pertama saya di FreePic. Nah, di sini saya bakalan ngeliatin ke kalian beberapa file yang bisa kalian upload. Buat yang pertama, kalian bisa upload vektor. Nah, di sini saya bakalan terjemahin dulu. Jadi file vektor harus diunggah dengan pratinjau. Nah, jadi kalian juga harus upload file JPEG-nya, dimana formatnya itu berupa IPS. Jadi buat teman-teman yang masih dalam format AI atau SVG, bisa convert terlebih dahulu. Kemudian ukuran berkasnya itu minimal 0,5 MB. Nah, jadi FreePic ini sedikit berbeda dari kontributor lainnya. Maksud saya dari microstocker lainnya, dimana biasanya microstocker tuh patokin di ukuran kanvasnya, bukan di besaran filenya. Nah, jadi pastikan file vektor kalian tuh berada di angka 0,5 MB atau setara dengan 500 KB. Jadi berkas file kalian tuh bakalan ditolak kalau misalkan cuman 200 KB seperti itu. Kemudian buat selanjutnya itu kalian bisa kirim file PSD. PSD ini sama dengan atau mirip kayak gambar berlapis. Jadi kalau misalkan kalian ngirim 20 layar, maksud saya bikin gambarnya itu di 20 layar, ketika kalian save dengan format PSD, ini bakalan ke save juga dengan format maksud saya di 20 layar tersebut. Kemudian berkas pratinjaunya itu pastikan lebih dari 4 megapiksel. Nah, ini ukuran berkasnya itu minimal 1,5 MB. Nah, kalau misalkan kalian ngirim file PSD, ini bakalan lebih dari 1,5 MB sih. Soalnya rata-rata kalau misalkan kalian bikin di ukuran 3000 piksel, itu berkasnya itu bisa sampai 25 MB. Nah, kemudian kalian juga bisa kirim format foto. Foto ini bermacam-macam. Kalau misalkan kalian bikin dari handphone atau kamera, nah itu kalian bisa upload. Pastikan berkasnya itu juga 1,5 MB teman-teman. Nah, sini kalian bisa lihat. Kemudian di bagian foto ini kalian juga bisa upload ilustrasi AI. Jadi AI yang kalian gunakan, nah itu jadi foto, maksud saya ilustrasi AI itu juga bisa kalian kirim waktu jadi kontributor di FreePic. Jadi buat teman-teman yang mau unggah foto AI buat di 150 desain pertamanya itu juga bisa. Cuman di bagian deskripsi nanti kalian bisa kasih penjelasan kalau ilustrasinya itu kalian bikin gunakan AI. Dan nanti juga bakalan ditanya jenis AI yang kalian gunakan itu apa. Kalian bisa coba buat 150 desain pertama kalian, soalnya bikin gambar AI itu nggak terlalu sulit menurut saya. Tapi pastikan berkasnya itu minimal 1,5 MB. Saya pernah nyoba buat bikin menggunakan Bing Image. Nah, itu filenya itu kecil, cuman sekitar 0,7 kilobyte kalau nggak salah. Jadi nggak masuk kategori. Kalian nanti bisa beli lisensi AI yang berbayar supaya gambar yang dihasilkan itu juga bagus. Kalian juga bisa setting nanti ukuran yang kalian mau bikin. Jadi itu doang sih. Buat file video, kemudian file OBJ, maksud saya file 3D atau file lainnya itu masih belum bisa kalian upload. Nanti bisa kalian upload itu setelah jadi kontributor aktif di FreePic. Jadi buat informasinya segitu dulu. Pastikan kalian tuh upload 150 desain pertama kalian itu layak. Pastikan misalkan dari 150, 80 desain kalian tuh usahain bagus lah, supaya bisa meminimalisir penolakan dari sekitar 70% lagi. Maksud saya kalian usahakanlah sekitar 100% desain kalian tuh bagus, supaya nanti 50 desain kalian tuh bisa mungkin diminimalisir buat diterima aja gitu di FreePic.
Jadi buat teman-teman segitu dulu, jangan lupa subscribe dan juga follow akun Instagram saya. Nah ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya di sini. Medikon 07. Oke. Sekian dulu tutorialnya. Nah ini. Sekian dulu tutorialnya. Jangan lupa juga follow akun YouTube saya yang lain. Nah ini. Saya juga bikin tutorial di aplikasi Infinite Painter, Unity Design, dan juga Sketchbook, Vector Ink. Buat teman-teman nanti yang mau jadi kontributor modal handphone atau tablet. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.